Halo Sobat Ceria, selamat datang di Podcast Ceria, tempat di mana kita berbagi inspirasi, ilmu-ilmu, dan cerita seru dari berbagai narasumber yang hebat. Saya Afgan Bima Adhika Syaputra, dan hari ini kita punya tamu spesial yang akan memberikan kita wawasan tentang pengalaman dalam menjadi guru hingga di saat menjelang masa purna tugas. Kali ini kita kedatangan Bu Karmi Kasih, seorang pendidik yang sangat berdedikasi dan telah mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan yang sangat lama. Bu Karmi sudah banyak sekali membimbing siswa-siswi dalam mencapai prestasi dan tentunya beliau juga banyak cerita menarik yang kita bisa pelajari. Selamat datang Bu Karmi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan kali ini untuk bertemu dengan pemirsa semua. Senang sekali rasanya bisa berbincang dengan Bu Karmi. Kita ingin mendengarkan banyak cerita dan pengalaman Ibu yang pastinya menginspirasi bagi kita semua. Khususnya bagi para pendengar setiap podcast ceria. Bu Karmi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti kepada Bu Karmi. Nah, apa sih suka duka Bu Karmi menjadi seorang guru? Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang guru ini sangat menyenangkan. Karena setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak yang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Walaupun kadang keunikan tersebut bisa menjengkelkan. Oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan suka duka saya selama menjadi seorang guru. Yang pertama, menjadi seorang guru dapat memberikan ladang ilmu kepada anak-anak sebagai bekal kehidupannya kelak. Kemudian yang kedua, menjadi suatu kepuasan tersendiri ketika berhasil mengubah perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang ketiga, bahwa juga akan memiliki kebanggaan tersendiri bila murid-murid atau anak-anak ini bisa menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian dukanya bila menghadapi anak-anak yang bandel dan sulit diatur. Nah, disinilah diperlukan kesabaran dan strategi agar anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa berkarakter dengan baik. Demikian. Nah, bagaimana Bu Karmi melihat perkembangan siswa-siswi yang pernah Bu Karmi ajar? Pastinya memiliki perbedaan yang mencolok dari waktu ke waktu ya Bu? Ya, tentu saja perkembangan siswa sekarang ini dengan ketika pertama kali saya mengajar atau menjadi guru ini sangat berbeda sekali. Saat ini anak-anak bisa belajar tidak hanya di bangku sekolah saja, tetapi dia juga bisa belajar melalui berbagai media yang berkembang saat ini. Siswa dapat memanfaatkan media tersebut untuk kepentingan belajarnya, tetapi dia harus bisa menyaring pengalaman-pengalaman belajar yang didapat untuk yang baik-baik saja dan jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Nah, disinilah diperlukan peran guru dalam mendidik kepribadian anak-anak, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Itu Mas Ardan. Ya. Kalau boleh tahu Bu Karmi sudah mengajar berapa tahun menjadi guru? Ya, saya mengajar pertama kali itu di tahun 1987 dan saya bersyukur sekali berakhir nanti insya Allah di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa sampai purna sampai hari hanya. Terima kasih. Nah, apa yang menurut Bu Karmi membuat profesi guru begitu istimewa? Dan bagaimana pengalaman Bu Karmi dalam menginspirasi generasi-generasi berikutnya? Ya, menurut saya profesi guru itu memang sangat istimewa karena memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi bangsa untuk membentuk kepribadian yang tangguh, kepribadian yang tegas, yang cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengalaman saya dalam menginspirasi generasi bangsa ini yaitu menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru. Nah, artinya guru yang bisa menjadi panutan
bagi siswa-siswanya. Inilah yang sangat penting dan juga sangat sulit dilakukan. Berikut, menjadi seorang guru harus terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Apalagi masa sekarang ini, perkembangan zaman yang makin maju, harus diikuti dengan kegiatan belajar dari guru juga. Terima kasih. Dalam waktu yang cukup lama dalam mengajar di dunia pendidikan, pasti ada momen-momen yang paling berkesan menurut Bu Katmi yang tidak akan pernah Bu Katmi lupakan sepanjang hidup. Ya, terima kasih. Momen yang paling berkesan selama menjadi guru atau selama mengajar bahwa anak-anak ini memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini bisa saya lihat ketika saya menyampaikan salah satu pembahasan yang saya sampaikan melalui sosiodrama tentang sidang BPUPKI. Nah, ini anak-anak ternyata ketika anak-anak yang menjengkelkan tadi itu ternyata bisa berperan dalam sosiodrama tersebut, bisa menghayati perannya, menjadi tokoh-tokoh yang ada dalam sosiodrama tersebut. Anak-anak sangat menghayati. Itulah jadi yang jelas bahwa perbedaan anak itu bisa kita maksimalkan, artinya bisa kita dukung melalui potensi-potensi yang dimiliki mereka, sehingga potensinya menjadi berkembang. Demikian Mas Afgan. Bu Katmi, setelah sekian lama mengabdi di dunia pendidikan, bagaimana perasaan Bu Katmi yang akan menjelang masa pensiun ini dalam beberapa bulan? Ya, terima kasih. Perasaan saya tentu saya merasa sangat senang sekali dan merasa bersyukur karena sudah bisa mengabdikan diri menjadi seorang guru selama kurang lebih 37 tahun atau sampai dengan pensiun. Insya Allah, dan itu waktu yang tidak sedikit. Nah, apa sih rencana Bu Katmi setelah pensiun? Apakah ada rencana khusus seperti yang ingin Bu Katmi lakukan? Mungkin terlibat dalam dunia pendidikan lagi, seperti mengaji anak-anak, Ya. atau lebih fokus untuk menikmati masa tua? Ya. Terima kasih. Setelah pensiun, ya, saya akan fokus untuk menikmati masa pensiun saya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hidup saya membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kan bentar lagi kita akan ada Hari Guru Nasional ya Bu Katmi. Iya. Nah, menurut Bu Katmi, apa sih arti pentingnya Hari Guru bagi para pendidik dan juga siswa? Ya. Hari Guru ini merupakan bentuk penghargaan, ya. Bentuk penghargaan atau apresiasi peran guru dalam mendidik dan membimbing generasi bangsa ini. Kemudian bagi siswa, guru itu berperan penting dalam membentuk karakter dan membimbing generasi bangsa, bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai contoh bagi siswa-siswanya, membentuk karakter dan kepribadian siswa, menjadi siswa-siswa yang tangguh, cerdas dan bertanggung jawab dan berkarakter. Ternyata Hari Guru sangat penting bagi para pendidik dan siswa juga ya Bu. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih menghargai jasa para pahlawan yang tanda jasa yang biasa disebutkan untuk para guru-guru? Ya, memang sebutan pahlawan tanpa tanda jasa ini melekat pada guru. Nah, yang bisa dilakukan masyarakat, harapan kami bahwa masyarakat ini bisa bekerja sama dengan pihak sekolah atau pihak guru dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Karena apa? Karena hasil pendidikan akan bisa maksimal bila ada kerjasama baik dari masyarakat, dari sekolah atau guru itu sendiri, bahkan dari keluarga. Misalnya bila masyarakat ini mendapati anak-anak yang mungkin berkeliaran atau mungkin nongkrong di kafe-kafe ketika jam sekolah, tolong ini sampaikan ke pihak sekolah
sehingga pihak sekolah ini bisa menindaklanjuti. Inilah bentuk kerjasama yang kami harapkan. Ya. Nah, di akhir perjalanan karir Bu Kartini nanti sebagai guru, apakah ada pelajaran atau prinsip hidup yang ingin Bu Kartini sampaikan kepada para pendengar kita? Ya, pelajaran atau prinsip hidup saya ini yang pertama adalah belajar sepanjang hayat. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah pandai misalnya, walaupun kita sudah pintar, kita tetap harus belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Kemudian yang kedua, seorang guru harus dapat digugu dan ditiru, bisa menjadi teladan, panutan bagi siswa-siswanya maupun bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, bekerja itu sebagai ibadah, sehingga akan nyaman dilaksanakan. Terakhir, apa sih pesan dan harapan yang ingin Bu Kartini sampaikan kepada rekan-rekan guru yang masih aktif mengajar dan kepada para siswa yang Bu Kartini ajar nanti sebelum meninggalkan dunia pendidikan? Iya, terima kasih. Pesan dan harapan saya kepada rekan-rekan guru, teruslah bersemangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Kemudian bagi siswa, teruslah belajar dengan giat, disiplin, tanggung jawab, dan jangan lupa berdoa, karena doa itu juga penting. Semoga sukses semuanya, sukses dunia akhirat bagi anak-anak kita, anak-anak generasi penerus bangsa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kartini atas waktunya dan semua cerita inspiratif. Rasanya banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dalam perjalanan Bu Kartini sebagai guru. Saya senang juga rasanya bisa berbincang-bincang kali ini bersama Bu Kartini. Semoga podcast ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi para pendengar podcast ceria. Oke, terima kasih untuk para pendengar setia podcast ceria, dan jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang menarik dan hebat pastinya. Sampai jumpa di podcast ceria selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.